Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan jika pada pagi hari ini kita masih berjumpa dalam Renungan Harian Toraja edisi Jumat 29 September 2023. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami saat kami beristirahat, dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan terus anugerahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami firman pada pagi hari ini, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi suluh dalam pedoman dalam langkah kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita membaca bersama-sama. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tekun dalam Iman. Tekun dalam iman atau makaritutu lan kapatonganan. Paulus sangat mencintai dan merindukan orang-orang di Filipi. Dia selalu mengingat dan memikirkan mereka, mendoakan mereka, dan selalu rindu untuk berjumpa. Satu kenangan indah yang justru menjadi sukacita Paulus ketika berada dalam penjara dan mengingat terbangunnya kasih yang dialami bersama dengan orang percaya di Filipi, dan yang lebih membuat Paulus merasa bersyukur
ketika mendengar bahwa orang-orang percaya di Filipi tetap merawat dan memelihara persekutuan mereka. Paulus meyakinkan orang Filipi bahwa dirinya bukanlah tawanan bangsa Romawi, melainkan tawanan Kristus. Dia dipenjara karena Kristus, bukan karena berbuat suatu kejahatan atau melakukan pemberontakan. Saat dalam penjara, ia menyaksikan bahwa apa yang dialaminya bukanlah sebuah beban, dan ia harus menjalani semua itu karena Kristus. Kemenangan yang telah diperolehnya di dalam Kristus melahirkan kekuatan diputuskan bersalah dan pasti akan dibunuh. Pernyataan Paulus sangat tegas. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemenangan Kristus telah dianugerahkan bagi orang percaya, dan kemenangan itu tidak dapat dirampas dari kehidupan kita. Baik kehidupan atau kematian, malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu, mari meneladani sikap iman orang percaya di Filipi. Demikian pula keteladanan iman Paulus yang terus berusaha memelihara persekutuan di dalam Kristus, sekalipun dia dalam tekanan dan ancaman. Yakinlah bahwa Kristus adalah kemenangan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, sungguh indah firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kami untuk terus teguh beriman kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun banyak rintangan di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan selalu ada untuk menolong kami. Dan biarlah Tuhan setiap hari kami boleh hidup dalam persekutuan yang indah bersama orang-orang yang percaya di sekitar kami. Biarlah Tuhan di dalam diri kami boleh saling memancarkan kasih Kristus, sehingga kami boleh terus bergandengan tangan untuk tetap teguh percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan terus menolong kami, menjamah kami, memberikan kami kesehatan dan pemulihan kembali ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang mungkin saat ini dalam pergumulan, kiranya Tuhan terus meneguhkan kami dan biarlah kami boleh terus berpegang teguh padamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami pada hari ini, bahkan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.